yang bisa memberikan solusi-solusi kepada seluruh pekerja yang ada di DKI. Dan mudah-mudahan juga kita bisa bekerja sama dengan Pak Muas selaku salah satu pengambil kebijakan di NU nanti, dan bisa juga apa yang bisa langkah-langkah yang bisa kita sampaikan kepada anggota-anggota yang berada di wilayah DKI. Baiklah, para hadirin sekalian, para pendengar semuanya, kita langsung saja karena beliau juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita langsung saja mewawancarai beliau, ataupun juga ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh beliau terkait dengan kondisi yang semakin meningginya COVID di wilayah DKI. Begitu, saya persilakan Pak Muas. Apa kabarnya nih, Pak Muas nih? Sehat, alhamdulillah. Baik, gimana kondisi Pak Muas? Baik, alhamdulillah, insya Allah semoga badan baik, keluarga baik. Terutama situasi dan kondisi memang tidak memungkinkan untuk kita berdekatan, jaga jarak. Baik. Oke Pak Muas, kita akan berdiskusi tentang pada belakangan ini kondisi yang begitu meninggi di DKI, dan kita juga ingin mendengarkan secara langsung dari Pak Muas nanti langkah-langkah apa saja yang sudah ditempuh oleh Pak Muas, dan terutama dari PBNU yang sudah juga menjembatani pertemuan-pertemuan nanti. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan atau tindakan-tindakan preventif terhadap anggota-anggota buruh di DKI pada kesempatan kayak ini. Monggo Pak Muas. Ya, terima kasih waktunya yang diberikan kepada kami. Mewakili organisasi Nahdlatul Ulama, kami menyarankan kepada seluruh pihak yang terkait, baik perusahaan maupun karyawan dalam hal ini yang bergabung dalam serikat pekerja SKSI, tentunya masih harus menjaga prokes dengan situasi dan kondisi yang sangat mendesak sekali, karena lonjakan COVID-19 di DKI Jakarta ini membuat semua panik, baik pemerintah maupun masyarakat tentunya. Terkait dengan buruh yang ada di DKI, mudah-mudahan bisa bekerja sama perusahaan dengan buruh, terutama dengan serikat pekerja di dalamnya, agar melakukan tindakan yang sudah dijalankan pemerintah dengan peraturan untuk segera memberikan vaksin kepada karyawannya, agar perusahaan juga dapat bergerak dengan tenang. Ya, juga karyawan yang bekerja pun sama dengan tenang, tidak ada saling mencurigakan, karena semua sudah, para pihak sudah diberikan vaksin, sehingga roda organisasi dan roda perusahaan ini berjalan dengan baik. Begitu Pak Iwan Adinata terkait dengan karena kita mengalami sangat serius terkait kondisi di DKI Jakarta. Baik, terima kasih Pak Muas. Menurut Bapak, mana terlebih dahulu pencegahan yang harus diambil langkah-langkahnya dengan kondisi yang sekarang sedang meninggi ya Pak? Apakah perekonomian terlebih dahulu atau menyelamatkan para pekerja yang ada di DKI dengan kondisi yang sekarang terakhir itu kita melihat berita itu per hari itu sudah mencapai angka 7.000. Nah, sedangkan di satu sisi pemerintah tidak mau menjalankan lockdown. Satu sisi lagi pekerja juga dengan vaksinasi yang belum secara serentak mendapatkan. Nah, itu apakah menurut pandangan Bapak mana yang lebih dipentingkan? Apakah perekonomian terlebih dahulu untuk meningkatkan daya beli, atau di lockdown terlebih dahulu untuk menyelamatkan warga? Menurut pandangan Bapak sendiri bagaimana Pak? Untuk masalah ini dibenahi terlebih dahulu bagaimana kemanusiaan itu harus jalan. Artinya manpower atau masyarakat ini harus sadar diri dan tumbuh dalam menjalani kehidupan ini, terutama di karyawan kita nih, di pekerja yang harus benar-benar fit dan kondisinya harus sehat juga, sehingga apa, mendongkrak produktivitas berjalannya waktu, dan perusahaan pun dapat bergerak bebas tentunya. Terkait dengan perekonomian yang memang sangat mencuram
di beberapa perusahaan dan bahkan banyak terjadinya PHK akibat tidak bergerak atau tidak bisa bergerak karena dibatasi dengan tadi kondisi yang sekarang ini sangat terjadi. Pandemi itu mengunci beberapa beberapa aktivitas maupun usaha-usaha yang tadinya kita bisa bergerak, beraktivitas, mengirimkan sesuatu yang dengan mudahnya. Sekarang ini banyak hal-hal yang dikondisikan oleh beberapa perusahaan atau negara-negara yang memang sangat menjaga agar tidak terjadi keluasan COVID-19 yang berdampak kepada negara tentunya. Dan kondisi inilah yang harus tetap terjaga. Artinya ekonomi tetap harus kita jaga benar, dan kesehatan pun harus tetap berjalan. Artinya dengan orang sehat, dengan perusahaan sehat, dengan karyawan sehat dan pekerjaan, kita semangat bahwa ekonomi akan bangkit. Itu Pak. Baik, terima kasih Pak Muaz. Nah, langkah preventif supaya karyawan atau guru-guru yang bekerja ini tidak merasa khawatir, karena kalau melihat kondisi yang ada, guru-guru atau para pekerja baik di semua sisi, baik manufaktur dan yang lainnya itu belum secara optimal untuk mendapatkan vaksin. Langkah apa Pak yang mesti dilakukan oleh pemerintah saat ini agar ketika karyawan atau pekerja itu bekerja melakukan aktivitas tapi tidak merasa khawatir, di satu sisi mereka belum mendapatkan vaksin secara optimal. Nah, apakah saran dari Bapak terhadap langkah-langkah seperti ini? Yang pertama terkait dengan regulasi yang ada. Tentunya pemerintah ini tidak satu orang, dengan cara lain adalah bahwa di mana regulasi itu turun untuk pekerja itu melalui kementerian. Kementerian Tenaga Kerja ini berusaha semaksimal mungkin untuk menggandeng pemprov masing-masing, terutama di DKI Jakarta dan dinas terkait maupun dengan perusahaan, dengan Apindo, organisasi kemasyarakatan, organisasi perusahaan dan organisasi pemerintah yang ikut serta bagaimana semaksimal mungkin menggandeng pekerja melalui forum-forum ataupun serikat pekerja agar berdiskusi bagaimana secara mudah pekerja atau karyawan bisa diprotek, sehingga yang terjadi adalah pencegahan itu dapat secara tuntas dan optimal tanpa harus pekerja itu mengeluarkan biaya yang terlalu besar. Begitu Pak Iwan dari Langkah. Jadi artinya apa? Konsekuensi pemerintah itu membenahi masyarakat dengan prokes kesehatan dan memberikan pelayanan vaksin itu tidak terlalu mahal dan mudah dilakukan oleh karyawan, dan juga tidak memberatkan juga perusahaan dalam hal ini, agar sama-sama bahwa ini adalah kepentingan kita bersama, dengan tujuan bersama bagaimana bisa dengan adanya kerjasama yang baik, dengan vaksin yang tersedia lagi gratis, kita bisa sama-sama bangkit dari keterpurukan ekonomi. Ini Pak Iwan Diratan. Baik, terima kasih Pak Muaz dari diskusi yang sudah disampaikan, walaupun kita tadi dari saya masih ada beberapa pertanyaan karena waktu juga lah yang mungkin membatasi pertemuan kita pada siang hari ini. Itulah yang bisa disampaikan oleh Pak Muaz tadi selaku salah satu pengurus di PBNU. Mudah-mudahan para pendengar setia dari Radio Lem SPSI bisa menyimak dan juga bisa mendengarkan secara gamblang apa yang disampaikan. Terakhir Pak Muaz, apa saran-saran yang bisa atau kiat-kiat atau notes dari Pak Muaz selaku salah satu pengurus PBNU yang bisa disampaikan kepada kami para pekerja yang berafiliasi di Lem SPSI ini? Mungkin ada kiat-kiat atau hal-hal yang disampaikan atau saran. Kami persilakan Pak Muaz. Untuk saran pertama yang harus dilakukan oleh kita semua adalah tetap menjaga 5M, ya, dengan menjaga, memperhatikan juga semua yang dilakukan oleh masing-masing pihak terkait. Perusahaan menjalankan prokesnya, karyawan pekerja menjalankan prokesnya, dan pemerintah mensupport segala hal yang dibutuhkan oleh
pekerja maupun perusahaan sehingga terjalin kerjasama yang baik. Yang kedua yang harus diperhatikan oleh pemerintah tentunya pemerintah harus proaktif terhadap pekerja. Dimana juga adalah pekerja adalah masyarakat ataupun warga negara kita yang harus benar-benar perlu perhatian karena akan bisa mendongkrak ekonomi jika kita mampu bekerja sama apa yang dilakukan oleh pekerja pengguna. Yang ketiga adalah program kesehatan yang harus dilakukan secara terstruktur dari beberapa elemen ataupun masyarakat, tentunya warga dan anggota yang tergabung dalam afiliasi serikat buruh di LMSPSI ini bisa terjamin kesehatannya, bisa terjamin bahwa tidak terdampak atau terpapar di beberapa perusahaan ataupun pekerja itu tidak dapat mudah tertular oleh penyakit yang memang membahayakan ini. Mungkin itu Pak Iwan Adinata, sekilas saya mau masukkan saran kepada kita semua benar-benar harus memperhatikan prokes adanya COVID-19 ini. Baik, terima kasih Pak Mas atas saran dan kiat-kiat yang diberikan kami dari LMSPSI. Semoga rekan-rekan semua para pekerja yang berada di seluruh Indonesia bisa mendengarkan apa yang tadi disampaikan dengan 5M. Teman-teman juga harus tetap menjaga kondisi kesehatan, meningkatkan imunnya, dan tetap menjaga prokes seperti apa yang disarankan oleh Pak Muaz. Dan kita semua semoga dilindungi oleh Allah dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Itu saja mungkin buat para pendengar semua, pendengar setia yang berada di radio LMSPSI dengan LMSPSI. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.